you looking for? It's me, the old me. Style. Halo, perkenalkan nama saya Clara Siti Rayuningsi. Di sini saya mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sadar nggak sih? Bahasa Indonesia itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman tahu nggak sih sejarah bahasa Indonesia itu bagaimana? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Kalian pernah penasaran nggak dari mana asalnya bahasa Indonesia? Ternyata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 di daerah Asia Tenggara. Bukti penggunaannya bisa dilihat di sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang masih menggunakan bahasa Melayu. Nah, sejak saat itulah bahasa Melayu dijadikan bahasa sehari-hari oleh masyarakat di Selat Malaka dan terus mengalami perluasan sampai abad ke-17 ketika Indonesia sudah diduduki oleh Belanda. Memasuki abad ke-20, masyarakat Indonesia merasa mereka membutuhkan sesuatu untuk mengikat mereka sebagai sebuah bangsa. Akhirnya bahasa Melayu dijadikan bahasa pemersatu bangsa dan diubah namanya menjadi bahasa Indonesia, yang kemudian diresmikan pada 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, teman-teman pasti sudah mempunyai gambaran nih bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana bahasa Indonesia itu diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Loisa Claudia Srikandi. Saya akan menjelaskan materi tentang awal mula diperkenalkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagaimana yang disampaikan oleh teman saya tadi. Awal mula bahasa Indonesia diperkenalkan sebagai bahasa persatuan, yaitu pada masa pemerintahan Belanda di Hindia Belanda yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia lebih didominasi oleh bahasa Belanda yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, sedangkan bahasa Indonesia sendiri dianggap sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa pasar. Nah, pada abad ke-20, ada salah satu tokoh yang sangat memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mungkin teman-teman sudah tahu tokohnya. Tokoh itu adalah Budi Utomo. Nah, bahasa Indonesia itu sendiri diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dan instansi pendidikan. Nah, bagaimana bahasa Indonesia itu diajarkan di instansi pendidikan? TUGAS. Tuku. Belakang namanya siapa? Eko, Bu. Ayo coba Eko, mulai membaca di depan. Ki buke Budi. Ki bapake Budi. Ki kakake Budi. Ki adike Budi. Wes ya, Bu ya? Manuel, Saya Bu Noel. coba kamu baca yang di depan. Ay mau kai budi mama nih ay. Ay mau kai budi bapak nih ay. Ay mau kini budi kakak. Ay mau kai budi adik ini ay semuanya ay. Nah, teman-teman sudah mendengarkan awal mula diperkenalkannya bahasa Indonesia kepada masyarakat Indonesia dan sebagai bahasa persatuan. Nah, apa sih dampaknya kalau misalnya bahasa Indonesia tidak diperkenalkan kepada masyarakat luas dan khususnya instansi pendidikan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Francisca Stefani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak bahasa Indonesia jika tidak diperkenalkan dalam bidang pendidikan. Nah, agar teman-teman mengetahui bagaimana dampaknya, sebaiknya kita menyaksikan video berikut ini. Woi, aku nak kenalan siapa nama kau? Hah? Belum tuh kan aku jadi meroti. Hah? Kita berdua ngomongan aja sih. Ngomong apa ya kau? Aku nak nanya, di mana kampus MIPA? Aku pergi matematika. Oh, kalau nanya kampus MIPA, aman kampus MIPA di Suut. Hah? Maksudnya, aku udah ngerti sumpah demi Tuhan. Aku tuh dari kampus MIPA, pergi matematika. Aku nak ke kampus soal ada urusan. Oh, aku kan bayu ngeroti kampus MIPA nian mok. Aku kan di kampus MIPA jam. Ah, kau dari kampus mana? Aku MIPA juga, tapi maksudnya kalian ngomong aja sih. Kampus MIPA tapi Nah, teman-teman, dari video tadi kita sudah mengetahui bagaimana dampak dari bahasa Indonesia jika
tidak diperkenalkan dari sejak awal kepada masyarakat, terlebihnya di bidang pendidikan. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan bagaimana dampak bahasa Indonesia di bidang pendidikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bagaimana dampak bahasa Indonesia di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman kita. Perkenalkan, nama saya Desli Triviana Esther Selan dengan NIM H1011231051. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam lingkungan ekonomi. Kita akan simak. Di dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam perekonomian, nah biasanya kita gunakan bahasa Indonesia ini sangat-sangat berperan dalam bidang berkomunikasi, yaitu sebagai alat untuk membantu kelancaran berkomunikasi. Baik itu dalam bidang ekonomi salah satunya, dan membantu kita cara berpikir yang lebih modern dan memberikan pendapat ataupun kita dapat memecahkan sebuah masalah. Nah, dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia juga ikut berperan di dunia persaingan bebas, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, dan komunikasi. Nah, di sini juga bahasa Indonesia berperan di dalam bidang ekonomi. Nah, sangat diperlukan karena dalam perekonomian terjadinya interaksi antara orang maupun itu sekelompok orang ataupun dalam sebuah negara satu dengan yang lain. Nah, itu dapat menjadikan proses transaksi berjalannya dengan lancar. Nah, semua hal itulah yang dibantu dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebagai bahasa Indonesia sangat berperan dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia di bidang ekonomi, yaitu kita gunakan dalam surat penawaran barang dan surat permintaan barang dan juga surat permintaan daftar harga dan banyak yang lainnya. Nah, jika kita ingin menggunakan bahasa Indonesia yang berperan dalam bahasa perdagangan pertama, kita harus menghormati dan mencintai bahasa Indonesia dengan menggunakan label nama atau nama produk dalam bahasa Indonesia. Sekian peran bahasa Indonesia dalam bidang perekonomian. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan teman dan rekan saya yang lain yang akan menyampaikannya. Terima kasih. Saya Veronica Nelly Angelin akan menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam lingkup luas. Nah, dari awal tadi kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Yang pertama, tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana bahasa Indonesia diperkenalkan kepada masyarakat dan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Yang ketiga, dampak jika bahasa Indonesia tidak diperkenalkan pada instansi pendidikan. Yang keempat, tentang bahasa Indonesia dalam bidang ekonomi. Dan yang sekarang adalah peran bahasa Indonesia dalam lingkup luas. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak sih bahwa bahasa Indonesia ini telah diakui oleh UNESCO sebagai bahasa ke-10 sebagai bahasa pemersatuan. Sebenarnya kita menjadi masyarakat Indonesia bangga karena bahasa Indonesia ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dan menjadi bahasa persatuan di seluruh rakyat Indonesia yang memiliki berbagai macam suku bahasa yang memiliki bahasanya masing-masing. Sedangkan kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan. Nah, untuk melihat lebih lanjut bagaimana UNESCO mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10, mari kita simak video berikut. Bahasa Indonesia resmi jadi bahasa UNESCO dan sidang khusus PBB. RI masuk jadi 10 negara paling berpengaruh di dunia. Indonesia kembali mencetak sejarah di dunia internasional setelah bahasa Indonesia terpilih jadi bahasa resmi UNESCO. Kedepannya bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang sah digunakan saat sidang umum dan pengurusan dokumen khusus PBB. Bahasa Indonesia mampu menjadi kekuatan penyatu PBB sejak masa pra-kemerdekaan hingga reformasi. Saat ini bahasa Indonesia telah masuk dalam kurikulum 56 negara di dunia dengan jumlah pengguna 300 juta jiwa. Selain itu, Indonesia juga terpilih kembali menjadi Dewan HAM PBB sampai 2026. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana UNESCO menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui.
bagaimana lagi pandangan negara lain atau negara tetangga kita mengenai hal tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini lagi. Malaysia tidak terima bahasa Indonesia jadi bahasa konferensi UNESCO. Setelah UNESCO resmi menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang bisa dipakai dalam konferensi umum UNESCO, banyak netizen Malaysia yang tidak menerima dan berkomentar negatif. Mereka beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari bahasa Melayu, jadi yang pantas buat jadi bahasa resmi UNESCO ya bahasa Melayu. Padahal aslinya mah bahasa Indonesia dinamis dan banyak menyerap bahasa kosakata dari bahasa asing. Netizen Malaysia juga ada yang berkomentar bahwa Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei semua pakai bahasa Melayu. Indonesia spesialis klaim bahasa negara padahal tidak ada suku Indonesia yang adanya negara. Sebelumnya juga Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris karena dituturkan oleh 300 juta penduduk ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja. Padahal penutur asli bahasa Melayu hanya 20 juta orang dan sebagian besar penduduknya tidak bisa berbahasa Melayu, termasuk orang Melayu yang tidak bisa berbahasa Melayu. Nah, gimana menurut kalian guys? Nah, teman-teman, itu tadi reaksi dari negara-negara tetangga kita. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa Indonesia itu banyak sekali dikenal oleh negara-negara asing. Contoh yang pertama yaitu negara Vietnam. Sama-sama berada di Asia Tenggara, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai resmi kedua di negara tersebut. Yang kedua, Australia. Di negeri kanguru ini, bahasa Indonesia masuk sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Beckman Anglican School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland. Yang ketiga, Jepang. Sama seperti di Australia, di beberapa sekolah di Jepang menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran wajib bagi siswanya. 4. Kanada. Banyaknya tenaga kerja Indonesia di Kanada membuat negara tersebut menganggap bahasa Indonesia merupakan bahasa yang penting. Saat ini di Kanada sudah banyak ditemui berbagai tempat khusus untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, bangga kan menjadi rakyat Indonesia yang mempunyai bahasa yang sangat diakui dan menjadi kebanggaan kita, menjadi bahasa pemersatuan. Oleh karena itu, kita harus menjaga bahasa kita dan bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.